Debut Emil Audero berujung manis dengan timnas Indonesia melibas Cina 1-0 dan penampilannya dibicarakan sampai Italia. Dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina, Emil Audero melakukan penyelamatan penting yang menghindarkan timnas Indonesia dari kebobolan. Audero mentas sebagai starter dalam partai timnas Indonesia versus Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Aksi heroik ex-kiper Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan itu muncul di awal babak kedua. Pada menit ke-47, Emil Audero secara heroik menyetop tembakan dari Wang Yudong. Audero sigap menyongsong bola yang meleset ke arah kirinya, menyusul sebuah situasi tendangan penjuru. Aksi Emil Audero menjadi unggulan 1-0 untuk timnas Indonesia atas Cina. Timnas Indonesia akhirnya menutup laga melawan Cina dengan skor 1-0 berkat gol penalti oleh Romani pada menit ke-45. Dari media Italia menyebutkan sebuah artikel juga tentang debut Audero bersama timnas. Tentunya tentang keberuntungan Audero, media itu juga menyoroti kualitas sang kiper berpostur 192 cm. Tinggi badannya, kemampuan refleksnya, dan kesepakatannya dalam membaca permainan menjadikannya kiper yang sangat berharga. Para supporter Indonesia berharap Audero bisa berkontribusi dalam meraih kemenangan bersejarah, tulisnya. Sementara itu, media lain juga menyoroti aksi ex-pujaan Sampdoria tersebut. Mantan kiper Sampdoria, Emil Audero, selalu debut positif bersama timnas Indonesia. Demikian bunyi judulnya. Debut di tim nasional senior akhirnya tiba bagi Emil Audero. Tanggal 5 Juni 2025 akan menjadi hari yang tak terlupakan baginya. Setelah menjalani proses panjang bersama Azzurrini, kesempatan justru datang dari Indonesia. Lebesnya, melansir statistik dari SofaScore, sepanjang duel melawan Cina, Emil Audero mencatatkan satu penyelamatan krusial, 32 sentuhan serta 20 umpan dengan akurasi 60%. Emil Audero mencatat debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Cina yang dimenangkan dengan skor 1-0. Kiper yang kini membela Palermo dengan status pinjaman hingga 30 Juni itu dipercaya tampil sebagai starter dan berhasil mencatatkan clean sheet, tulis media-media dari Italia. Pemain depan timnas Indonesia Ole Romani menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia atas Cina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, zona Asia di SUGBK. Ia mencetak gol dari titik penalti menit ke-45. Ole Romani mengatakan sempat melihat ke arah ibunya sebelum mengeksekusi penalti. Penalti tersebut didapat Indonesia pada menit ke-40 setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan pemain Cina di kotak terlarang. Sebelum memutuskan memberikan penalti untuk Indonesia, wasit Rustam Lutfulin melakukan tunjukan VAR. Ole Romani mengaku sempat memikirkan ibunya dalam momen itu. Saat kami melihat wasit pergi ke layar VAR, kami tahu kebanyakan itu akan menjadi penalti. Itu lucu karena saya melihat ibu saya dan saya tahu ibu saya sangat gugup di momen seperti itu. Jadi saya sempat memikirkan ibu saya, kata Ole. Dia ada di tribun untuk pertama kalinya. Jadi saya berpikir untuk melakukannya, mungkin biasanya tidak ada atau akan setuju. Tapi saya percaya diri, saya tidak benar-benar merasakan tekanan. Tentu itu momen besar dan juga penalti terbesar dalam karir saya, kata pemain Oxford itu. Dengan gol sematawayangnya ke gawang Cina tersebut, maka total Ole telah mencetak 3 gol dari 3 penampilannya bersama timnas Indonesia. Ole ingin terus mengukir prestasi untuk timnas Indonesia melalui gol-golnya di kemudian hari. Ya tentu, saya sangat senang bisa mencetak gol lagi dalam membantu tim. Itu yang paling penting, target selanjutnya adalah Jepang, ujar Ole. Kami ingin memenangi setiap pertandingan, itu pertandingan berikutnya, jadi saya sangat bersemangat. Kami semua bisa menangkan pertandingan yang berbeda, kata dia lagi. Dengan kemenangan ini dan sukses Arab Saudi mengalahkan tuan rumah Bahrain pada hari yang sama, timnas Indonesia mengunci posisi keempat dalam klasemen grup C yang sekaligus lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan memainkan satu pertandingan tersisa di putaran ketiga melawan Jepang pada Selasa 10 Juni. Media Malaysia mengungkap naturalisasi perlu dilakukan untuk mendongkrak timnas Malaysia dalam persaingan internasional. Kesuksesan timnas Indonesia di level tertinggi Asia rupanya membuat silau negara tetangga. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Negara rival di ASEAN harus berlaga satu level di bawahnya, yaitu kualifikasi Piala Asia 2027 termasuk Malaysia.
Baru-baru ini Federasi Sepak Bola Malaysia mengakui langkah PSSI dengan menaturalisasi pemain keturunan. Tim Garuda memang sukses menembus level top Asia berkat suntikan tenaga dari pemain keturunan seperti J.I.J. Martin Pais dan kawan-kawan. Belakangan langkah instan tersebut diikuti FAM agar timnas Malaysia tidak semakin tertinggal. Era sebelumnya Harimau Malaya hanya diperkuat pemain naturalisasi berupa pemain asing yang lama merumput di liga lokal. Kini FAM mengambil langkah signifikan dengan mendatangkan pemain keturunan dari luar negeri seperti Dion Colts yang juga baru-baru ini sudah berlangsung. Jaringan pemain keturunan Malaysia semakin terlihat dengan dua nama terakhir Hector Havers. Media sempat mendukung langkah tersebut dengan merujuk pada kebijakan naturalisasi di negara rival. Begitulah realitanya, sepak bola internasional sudah berubah. Zaman ketika tim nasional dibangun dengan murni akademi domestik dan liga lokal sudah berlalu. Lihat di seluruh dunia dari Qatar dan Indonesia, bahkan hingga Inggris dan Prancis, Anda akan melihat tim menggabungkan pemain asli dengan talenta luar negeri, seringnya membuahkan sukses, kata media tersebut. Media tersebut bahkan melebihkan label langkah FAM tergolong terlambat. Malaysia bukan pengecualian, bahkan mereka terlambat ikut pesta, katanya. Jika sudah begini, tinggal menunggu gebrakan timnas Malaysia di level internasional dalam waktu dekat. Timnas Indonesia saat ini menonton dari tempat tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026.